Hai guys, selamat datang di podcast Ruang Interaksi. Aku Salwa Aulia sebagai host pada episode kali ini. Di podcast ini, kita bakal bahas mulai dari fenomenanya, analisis masalah, konsep solusi, dan demo langsung aplikasinya. Di sini juga aku nggak sendirian, ada bintang tamu dari Angkatan 23 Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ada Teh Sarah. Halo. Teh Salma. Halo. Kang Syahir. Dan Kang Rizkia. Hai semuanya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Teh Salma, menurut Teteh fenomena apa sih yang berkaitan erat dengan produktivitas mahasiswa saat ini? Kalau misalkan menurut aku nih, yang paling kelihatan tuh sebenarnya bukan rasa malas kita atau nggak mau produktif ya, tapi biasanya di awal semester tuh kita semangat banget buat bikin to-do list, jadwal yang harus kita lakuin gimana, atau enggak download aplikasi-aplikasi kayak aplikasi produktivitas gitu kan. Tapi setelah berjalan beberapa lama udah kita lakuin gitu kan, tapi beberapa minggu tuh cuman produktivitasnya aja, selanjutnya tuh kita udah mulai gak produktif lagi. Nah, sebenarnya tuh masalahnya tuh bukan karena tugas kita yang udah gak ada ya, tapi karena aplikasinya tuh membosankan sih dari segi usernya gitu kan. Terus juga si aplikasinya itu kebanyakan tuh nampilin daftar yang harus kita kerjain aja gitu. Terus kalau misalkan kita udah nyelesain tugas yang udah kita kerjain, ya udah aja gitu, nggak ada rasa feel kayak oh aku udah nyelesain ini nih, oh aku udah dapat peningkatan ini, oh aku udah ngelakuin apa aja gitu kan. Tapi cuman kayak daftar selesai, ya udah selesai aja gitu kan. Nah, kalau menurut data yang survei Microsoft pada tahun 2023 itu sebanyak lebih dari 50% pekerja itu menggunakan aplikasi manajemen tugas tuh merasa membosankan karena nggak ada unsur motivasinya. Nah, begitu juga yang kita lihat dari sisi mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh ngerasa kayak aplikasinya sih oke-oke aja ya, cuman setelah berjalan tuh rasanya rasa membosankan gitu. Iya sih, terasa juga. Saya juga bukan orang lain, saya sendiri juga kadang suka menunda-nunda tugas. Iya. Kalau misalkan aplikasinya monoton. Dapat deadline. Berarti masalahnya itu bukan di kurangnya aplikasi ya, tapi lebih ke perasaan jenuh yang timbul pas kita lagi pakai aplikasinya. Nah, benar banget. Nah, jadi karena kita udah nyobain aplikasinya nih, tapi udah dijalanin tapi nggak ada feedback yang kita rasain gitu buat dari aplikasi yang udah kita pakai. Selanjutnya, menurut Teh Sarah, kalau dilihat dari teori interaksi manusia dan komputer, sebenarnya kurangnya aplikasi produktivitas sekarang tuh apa sih? Kalau dari perspektif interaksi manusia komputer tuh sekarang aplikasi itu kan tidak cuma butuh jalan secara teknisnya aja, aplikasi juga harus mudah dipahami, mudah dipelajari, juga nyaman gitulah sama dipakai ketika dipakai sama pengguna gitu. Terus sekarang tuh kan banyak aplikasi produktivitas, tapi si aplikasi itu cuma fokus ke pencatatan tugas aja, fitur catat tugasnya aja. Padahal usability sekarang tuh kan makin luas, seperti mudah dipelajari, mudah ditemukan, atau tampilannya kan harus menarik. Terus feedback yang dirasakan pengguna juga. Nah, masalah di sini banyak aplikasi itu gak ngasih respon emosional kepada pengguna gitu. Jadi si pengguna itu memang sudah selesai ngerjain tugas, tapi gak ngerasa wah aku berhasil nih ngerjain tugas. Nah, Terkesan jenuh gitu. Iya, monoton gitu. Monoton gitu. Lama-lama juga aplikasi kayak gitu mah sering gitu ya, kayak dialamin sama kita sendiri, kayak udahlah gak mau pakai lagi, atau bosen juga kan kalau monoton kayak aja, gitu. spekulasi gini-gini aja gitu. Jadi meskipun fiturnya lengkap, kalau misalnya pengalaman penggunanya buruk, aplikasinya tetap bakal ditinggalin ya? Ya, bisa jadi itu alasan salah satunya ya. Soalnya pengguna itu gak cuma makai aplikasi, tapi juga enak gitu saat makainya. Kalau tampilannya jelek atau yang lain-lainnya fiturnya kayak gak bingung gitu, si penggunanya juga kayak ngapain gitu. Lama-lama juga bakalan ditinggalin. Oke, selanjutnya Kang Rizkia, kenapa kita milih gamifikasi itu sebagai solusi? Sebenarnya
alasan utamanya tuh sederhana ya, cuman buat user itu nyaman dan digunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu. Tetapi kita bisa lihat gitu dari beberapa artikel yang bisa dibaca yang kita cantumkan dari laporan yang sudah ada, gamifikasi itu menambah kesan moral atau kesan apa sih namanya teh, feel bahagia ya, karena kita melihat badge atau pencapaian Iya. level naik gitu. Iya, benar. Ada XP kayak buat nambah Tambah level. achievement seperti itu, achievement bisa ada penghargaan. Nah, pada aplikasi yang kita bikin sekarang atau tapi bernama Gawean ini, kita kombinasikan nih to-do list dengan gamifikasi dengan bertujuan agar si user itu tidak jenuh dan digunakan dengan jangka waktu yang panjang seperti itu. Kira-kira ada resikonya nggak pengguna tuh bakal fokus doang poin gitu? Tentu ada resikonya. Jadi resikonya itu gamifikasinya terlalu berlebihan. Jadi unsur gamenya itu terlalu berlebihan. Jadi konsepnya tuh banyak mainnya ya. Gamenya. Jadi kayak game seperti biasa gitu. Jadi solusinya ya kita balance gitu. Aplikasi Gawean itu dibuat secara balance. Tetap ada gamifikasinya, tetapi tetap yang fitur utamanya itu ya to-do list-nya. Fokus. Selanjutnya, Kang Syahir boleh jelasin secara umum Gawean itu apa sih dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya? Oke, mungkin secara umum ya, secara keseluruhan gitu. Aplikasi Gawean ini tuh adalah aplikasi to-do list, yang intinya itu to-do list, tetapi berbasis gamifikasi gitu. Tentunya yang sederhana dan mudah digunakan ramah pengguna juga gitu. Nah, di dalam aplikasi itu tuh user bisa menambahkan tugas, menentukan kategori dengan skala prioritasnya gitu, serta bisa melihat juga daftar tugas secara terstruktur gitu, berdasarkan kategorinya ataupun melihat semuanya gitu. Nah, setelah tugasnya selesai, misalnya kita sebagai user menandai tugas itu tuh selesai. Nah, si aplikasinya tuh bakal ngasih kita feedback berupa XP, kayak kalau di gamifikasi itu XP kan ya. Iya. Poin Poin. bahasa Indonesianya Itu poin, terus progress bar, terus juga achievement gitu kan, Nah, desainnya juga dibuat minimalis lah gitu kan, agar pengguna tuh nyaman, nggak pusing-pusing banget gitu kan pakai aplikasinya. Terus kita juga membuat aplikasinya itu pakai user centered design. Itu tuh jadi tujuannya tuh kita tuh melihat kondisi mahasiswa dan ya mahasiswa sekarang gitu ya, gimana kebiasaannya gitu, kayak misalnya menunda-nunda tugas, terus pengennya kayak gimana, bagusnya kayak gimana. Jadi user centered design tuh mengedepankan pengguna gitu ya. Iya. Sebagai Itu. usernya tuh ya diutamain dalam aplikasinya teh. Gitu. Berarti, UX-nya ditekenin lah Tekenin gitu kan. berarti emang Gawean itu berfokus ke kenyamanan pengguna ya? Ya, betul sekali. Jadi kita tuh pengen aplikasi ini tuh dipakai buat jangka panjang lah gitu kan oleh pengguna itu, seperti itu. Oke, biar kita nggak cuma kebayang di teori ya, setelah tadi berbincang-bincang, langsung aja kita coba demo aplikasinya. Ya. Oke, nah sekarang kita demo aplikasinya. Nah, di halaman utama ini kita bisa langsung melihat nama user serta progress barnya gitu. Kemudian di sini juga kita bisa menambahkan tugas. Ini ada bisa nambah judul tugas, deskripsinya apa, kemudian menentukan kategorinya apa, ada work, study, dan macam-macamnya. Kemudian bisa menentukan skala prioritasnya, kemudian bisa menentukan date-nya. Kita misalnya deadline-nya tanggal berapa bisa ditentukan, kemudian time-nya juga bisa ditentukan. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini ada kalender untuk melihat tugas atau acara lainnya. Kayak misalnya di sini ada tanggal 20 ada main, tanggal 16 ada tugas ngoding. Kemudian untuk halaman selanjutnya di sini ada quest, yang dimana quest ini itu berbagai macamnya.
Yang dimana quest ini tuh harus menyelesaikan 20 tugas untuk membukanya, untuk mendapat hadiah gitu. Untuk mendapat hadiah kita harus menyelesaikan 20 tugas yang kita buat sendiri gitu. Ini juga bertahap nyampe 400 tugas yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan achievement paling tinggi. Kemudian di sini ada profil juga di sini melihatkan statistik performa user, dan di sini juga ada setting, bisa ganti mode malam, mode siang, ada notifikasi, data manajemen, dan help supportnya gitu. Mungkin untuk gambaran umumnya seperti ini untuk demo aplikasi, mungkin seperti itu. Oke, dari demo barusan dapat dilihat ya kalau ternyata gawean itu tuh lebih berfokus ke kemudahan, motivasi, dan kenyamanan pengguna. Iya, betul. Selanjutnya sesi diskusi. Setelah lihat langsung demonya, menurut Akang Teteh sekalian, gawean itu bisa menyelesaikan masalah produktivitas di bagian mana sih? Di aplikasi gawean ini tuh menurut aku alurnya itu sangat jelas banget, gak ribet gitu, gak ribet kayak ke penggunanya juga. Jadi si pengguna saat menggunain aplikasinya itu kayak gak kebingungan juga. Jadi kayak apa ya, pas gunain aplikasinya ini teh si penggunanya itu fokus aja buat ngerjain tugas, bukan kayak malah kebingungan fitur-fiturnya itu apa, kayak apa, kebingungan sama aplikasinya gitu. Dan gamifikasinya juga gak terlalu wow banget gitu, gak terlalu ditonjolkan banget. Jadi ya tetap yang diutamain itu fungsi to do list-nya. Menurut aku desainnya juga udah tetap sih minimalis, tapi nggak terlalu minimalis gitu, cocok lah buat pengguna jangka panjang. Terus kalau gawean mau dikembangkan, kira-kira fitur apa aja yang bisa ditambah? Kalau menurut aku sih kan tadi itu ada quest ya, tapi questnya itu buat kalau misalkan kita udah menyelesaikan 20 task baru kita dapat si questnya itu. Nah mungkin kedepannya kita mau upgrade nih, jadi setiap minggunya tuh ada hal yang harus kita lakuin, misalkan kayak bebersih lah atau apa gitu kan ya misalkan, tapi tetap gak memberatkan si usernya juga, gak mengganggu aktivitas sehari-harinya. Jadi biar sebenarnya sih niat itu tuh buat bikin si usernya tuh biar tetap produktif, biar masih teratur buat gunain aplikasinya walaupun dia nggak ada hal yang harus dia kerjain gitu. Mungkin bisa disimpan di weekend juga kan, yang Iya. daripada kosong banget gitu. Biar konsisten juga. Oh, bisa juga di hari-hari tertentu auto generate pakai AI, mungkin kita bisa tambahin AI gitu. Dan mungkin dari segi leaderboard kita juga bisa tambahin kan. Misalkan buat kompetitif kita pengen ada tantangan nih buat misalkan pengen berkompetisi dengan user lain. Misalnya pada game Candy Crush tuh ada, kalau misalkan udah level tertentu atau poin-poin tertentu itu udah posisinya tuh udah di leaderboard tuh papan kompetisinya tuh paling atas misalkan. Nah kita juga pengen kalau misalkan fitur lanjutannya pengen ada itu kemungkinan, dan itu bisa berjalan online kemungkinan. Mungkin untuk fitur selanjutnya itu kita bisa nambahin kayak integrasi ke kalender akademik ya, atau Google Calendar mungkin ya. Bisa, jadi seluruh aktivitas yang ada di Google Calendar atau kalender akademik tuh bisa ke tracker lah gitu di aplikasi ini tuh. Jadi kalau misalnya ada aktivitas pada tanggal tertentu, kayak misalnya ada Kan ada hari Pancasila, seperti itu, jadi harus upacara segala macam kita auto bisa ditambahkan. langsung lah gitu ke tracker di aplikasinya, mungkin seperti itu. Oke, sebagai penutup, jadi aplikasi gawean itu adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu mahasiswa dan anak muda dalam mengelola tugas dengan cara yang menyenangkan, efektif, dan lebih manusiawi. Semoga podcast Ruang Interaksi pada kali ini beserta demo aplikasinya dapat memberikan gambaran secara utuh tentang penerapan konsep interaksi manusia dan komputer dalam perancangan aplikasi produktivitas. Terima kasih kepada Akang Teteh atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih karena telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya.